Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala yajala alayya. Bapak-Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian kitab Hayatus Sahabah. Dan pagi hari ini kita akan membahas, setelah membahas sebelumnya tentang kezuhudan Rasulullah SAW, pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kezuhudan para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama kita akan bahas bagaimana kezuhudan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat ilmu kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita sehingga kita bisa memahami apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhdu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kezuhudan Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu fi hadzal amr. Jadi hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau dan juga Abu Bakar fi hadzal amri, dalam masalah ini. Akhraj Al-Bazzar an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Al-Bazzar telah mengeluarkan riwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abu Bakar dan juga Zaid bin Arqam. Qala, kata Zaid bin Arqam, kunna ma'abi Bakar radhiyallahu anhu fastasqa. Jadi kami ketika itu bersama Abu Bakar radhiyallahu an, fastasqa, dan Abu Bakar ketika itu minta diambilkan minum, ya, minta air. Kemudian fa'utiya bima'in wa asalin, kemudian dibawakanlah atau didatangkanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bima'in, air, wa asalin, dan madu. Jadi ada air dan madu dibawakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, falamma wada'ahu, ketika Zaid bin Arqam, ya, di situ tadi disebutkan, memang di sini tidak dinyatakan siapa yang membawakan karena kalimatnya menggunakan kata fa'utiya. Jadi fa'utiya itu di dalam bahasa Arab itu diistilahkan nanti dengan mabni majhul. Ya, mabni majhul itu adalah redaksi di mana pelakunya itu enggak disebutkan. Ya. Jadi fa'utiya bima'in, di situ tidak disebutkan siapa membawa air, tapi air itu dibawakan kepada Abu Bakar. Nah, falamma wada'ahu, ketika dia yang membawa air tadi itu meletakkan air itu ala yadihi, ya, ke tangannya. Jadi air itu dibawakan kemudian diletakkan ke tangannya. Baka Abu Bakar itu menangis. Jadi air dan madu tadi diletakkan di tangan Abu Bakar, tapi reaksi Abu Bakar ketika membawa air, memegang air dan madu tadi itu, Abu Bakar menangis. Wantahaba, lalu Abu Bakar itu bukan hanya menangis, intahaba di sini dijelaskan al-buka bisotin tawilin wa maddin, ya. Jadi Abu Bakar itu nangis dengan suara yang panjang. Maksudnya nangisnya itu lama gitu. Jadi bukan nangis sebentar.
nangisnya lama, ya, hatta donanna, karena Abu Bakar itu nangisnya begitu lama itu kan gara-gara pegang air gitu. Jadi misalnya kayak gini nih, pegang air, begitu pegang air itu nangis tiba-tiba Abu Bakar itu, ya. Maka orang yang ada di atau bersama Abu Bakar tadi itu bingung juga gitu. Apa gerangan yang terjadi pada Abu Bakar, kenapa Abu Bakar tiba-tiba menangis? Donanna, hatta donanna, sehingga kami mengira an-nabi syai'an. Jadi kami mengira bahwa ada sesuatu yang menimpa Abu Bakar itu, sehingga kemudian Abu Bakar itu sampai nangisnya kayak begitu gitu. Nah, di sini disebutkan anna fihi alaman. Jadi an-nabi syai'an tadi itu dijelaskan kelihatannya Abu Bakar itu mengalami sakit yang luar biasa sehingga Abu Bakar itu nangis ketika pegang air tadi. Kan enggak lazim ya, pegang air kemudian nangis gitu. Nah, ini pertanyaannya, kok bisa pegang air nangis gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan tadi, sehingga yang datang di situ mengira Abu Bakar itu mengalami sakit. Wala nas'alu an syai', dan kami juga tidak menanyakan apapun, ya, kami tidak menanyakan apapun kepada Abu Bakar tadi. Karena orang nangis mau ditanya gimana kan gak enak juga gitu. Jadi Abu Bakar yang nangis dengan tangisan yang panjang tadi itu kemudian didiamkan oleh para sahabat atau orang-orang yang ada sekitar tadi itu. Gak tahu mau ngapain gitu. Ya, mau ditanya itu gak enak. Ya. Nah, jadi falamma faragha, jadi Abu Bakar kemudian dibiarkan dengan menangis tadi. Falamma faragha, kemudian ketika Abu Bakar sudah selesai menangisnya tadi, kulna, nah baru kami bertanya. Nah, ini juga penting ya. Ini menjadi penjelasan bagi kita mengenai ya ini kan soal adab ya, soal adab gitu. Jadi bagaimana mereka itu satu ya, ada aspek sungkan itu, atau ya itu tadi di sisi lain ya karena mungkin beliau ada sesuatu tadi, akhirnya dibiarkan gitu sampai selesai baru kemudian ditanya. Nah, ketika sudah selesai dari menangisnya tadi, kulna, maka kemudian kami bertanya, ini kata Zaid bin Arqam, ya khalifata Rasulillah, kata Zaid bin Arqam, wahai khalifah Rasulillah, ma hamalaka ala hadal bukai, katanya, apa yang menyebabkan Anda menangis kayak begini gitu? Kenapa Anda sampai nangis sebegitunya gitu? Nangis dengan tangisan yang panjang, enggak berhenti-berhenti. Nah, ini yang menarik. Kenapa Abu Bakar menangis begitu panjang? Kenapa Abu Bakar nangis enggak berhenti-berhenti tadi? Nah, ini yang menjadi reasoning atau menjadi alasan kenapa Abu Bakar menangis. Dan itu yang tadi kita sampaikan bahwa kenapa sahabat itu kemudian mendiamkan, tidak bertanya dan sebagainya, itu karena antara enggak enak sama tadi ya. Ya ada adab yang coba untuk dijaga sampai kemudian diam baru kemudian ditanya. Qala, kemudian Abu Bakar menjawab. Nah, ini kata-kata Abu Bakar. Bainama ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'aituhu. Jadi ketika itu aku melihat Nabi yadfa'u an nafsi syai'an. Jadi Nabi itu menghalangi dirinya dari sesuatu. Artinya ada sesuatu yang Nabi sengaja jauhkan dari dirinya. Wala ara syai'an, sementara aku tidak melihat apapun. Jadi Nabi itu ini unik ya. Jadi Abu Bakar bersama Rasulullah nih ceritanya. Nabi itu seolah-olah menolak sesuatu. Begini. Ya. Tapi Abu Bakar tidak melihat ada sesuatu. Nah, ini. Ya. Nah, nanti ada penjelasannya di sini. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Melakukan begini tadi itu. Menolak. Ya kan? Gambarannya orang menolak itu kan begitu ya. Kemudian fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kata Abu Bakar,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malladzi araka, apa yang aku lihat kepadamu, tadfa'u an nafsika, engkau telah menolak dari dirimu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang mendekat, kemudian Rasulullah tolak tadi. Wala ara syai'an, tapi aku tidak melihat apapun ya Rasulullah. Nah ini pertanyaan Abu Bakar. Penasaran kan Abu Bakar? Ini dengan Rasulullah seolah-olah melakukan gerakan menolak sesuatu, tapi Abu Bakar nggak melihat apapun. Qala, kemudian Rasulullah menjawab. Ini jawaban Rasulullah. Ad-dunya tatawwalat li, katanya. Apa makna tatawwalat li di sini? Ya. Ad-dunya tatawwalat li asyrafat. Ya. Dunia itu telah memuliakan aku. Dunia itu telah memberikan kemuliaan kepada aku. Coba bayangkan ya. Maksudnya ini, dunia itu, jadi Rasulullah itu, makanya kemarin kita sudah bahas ya. Seandainya Rasulullah itu mau, dunia itu tinggal dipanggil saja sudah datang. Panggil oleh Nabi itu sudah datang. Wah, enggak dipanggil saja sudah datang gitu. Ya, tidak dipanggil oleh Nabi itu dunia itu sudah datang untuk memenuhi hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Wong Allah itu tidak akan menciptakan alam dan isinya itu, ya, kecuali karena menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi itu tidak diciptakan, maka Allah nggak akan menciptakan alam dan seisinya ini. Coba bayangkan. Bagaimana tidak, dunia itu datang menghampiri Nabi, ya, ibaratnya kalau apapun Nabi itu mau, dunia itu siap untuk melayani, untuk berkhidmat pada Nabi. Tapi tadi itu Rasulullah menunjukkan gerakan seolah-olah jadi dunia itu datang dalam pandangan kita, padahal faktanya memang begitu. Jadi dunia itu datang, kemudian Nabi mengatakan begini. Masya Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar, ad-dunya tatawwalat li, hai Abu Bakar, dunia itu telah memuliakan aku, datang, ya, memberikan, ya, apa yang ibaratnya kita inginkan begitu. Apapun yang Rasulullah mau, kalau Rasulullah mau, dunia itu siap untuk memberikan segala-galanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fakultu, kemudian aku katakan, kata Nabi, ilaiki anni, kata Rasulullah. Ilaiki anni itu maksudnya sana menyingkirlah dariku. Masya Allah. Ini kata-kata Rasulullah. Dunia datang mau memberikan khidmat kepada Nabi, tapi Rasulullah SAW mengatakan ilaiki anni, menyingkirlah dariku. Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah bisa ngomong itu, ya, ngomong. Jadi kalau misalnya punya apa yang dipakai, punya, itu bisa diajak ngomong oleh Nabi SAW. Faqalat, maka kemudian dunia itu mengatakan, amma innaka. Ini riwayat yang sampaikan, ya. Amma innaka, sesungguhnya adapun engkau ya Rasulullah, lasta bimudrikiyya. Ini kata-kata dunia kepada Nabi. Nah, di sini yang menarik, di dalam syarahnya ini disebutkan, jadi seolah-olah dunia itu bisa bicara. Dan itu bukan seolah-olah. Bagi kita iya, karena dunia tidak bisa bicara dengan kita. Tetapi bagi Rasulullah SAW mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia itu untuk bicara. Kita masih ingat ya dalam peristiwa perang Khaybar. Bayangkan ya, Rasulullah itu mau diracun oleh seorang wanita Yahudi. Ya, Rasulullah itu mau diracun oleh seorang wanita Yahudi. Karena orang Yahudi itu tahu Rasulullah itu suka sekali makan, ya, kambing muda. Jadi pahanya itu diolesi, karena itu adalah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diolesi dengan racun. Paha yang sudah dipotong itu, kambing yang sudah mati disembelih itu, yang sudah siap disantap itu, dagingnya itu bisa bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Rasulullah. Itu yang disebutkan di sini, ya, di dalam penjelasan ini, nataqat bi qudratillah bilisanil hali, ya. Nataqat artinya dunia tadi itu bicara bi qudratillah, dengan kudrahnya Allah. Bilisanil hal, atau dengan lisanil hal, itu adalah bahasa kayak kita sering menyebut body language. Body language itu kan gaya tubuh.
Iya kan? Jadi dunia itu juga bisa bicara. Ya, dengan tadi itu apa namanya? Dalam tanda petik kalau manusia yang kasat mata itu kan body language-nya tadi. Nah, itu lisanul hal itu namanya dalam bahasa Arabnya. Ya, itu bisa bicara. Dan dia mengatakan amma innaka lasta bimudrikiyya. Adapun engkau tidak akan bimudrikiyya, artinya engkau akan selamat dari jangkauanku. Engkau akan selamat dari dalam tanda petik godaanku atau cengkramanku, bahkan lebih jauh ya. Nah, ini Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, kalimat ini, fragmen ini, peristiwa ini, inilah yang betul-betul masuk di dalam memori Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar menjadi saksi. Dan Rasulullah SAW itu bukan sedang mimpi, bukan sedang mengigau, tapi Rasulullah SAW itu mengajarkan pada Abu Bakar itu tentang bagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW, bagaimana dunia itu datang, ya, bagaimana dunia itu datang, tetapi Rasulullah SAW tadi kemudian mengatakan ilaiki anni, sana menyingkir dariku. Lalu kemudian dunia itu mengatakan amma innaka lasta bimudrikiyya, engkau memang tidak akan bisa, ya, aku kuasai, engkau memang tidak akan bisa aku dapatkan. Begitu kata dunia kepada Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah SAW tidak bisa dikuasai oleh dunia tadi? Karena Rasulullah dijaga oleh Allah. Rasulullah itu maksum, ya, Rasulullah itu maksum, gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini bukti bahwa Rasulullah itu zuhud. Dan zuhudnya Nabi itu bukan karena Nabi terpaksa. Bukan karena terpaksa, bukan karena Nabi itu nggak bisa mendapatkan dunia lalu kemudian zuhud, tidak. Tapi zuhudnya Nabi itu adalah pilihan Rasulullah SAW. Ya, pilihan Rasulullah SAW. Dan kita sudah sampaikan zuhud itu tidak berarti kemudian menolak yang halal, tidak. Tapi zuhud itu adalah mengambil apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, ini. Jadi kalau kita butuh sesuatu sesuai dengan, ya sudah, sampai di situ saja, selebihnya itu kita nggak perlukan. Nah, ini gambaran tentang kezuhudan Rasulullah SAW yang kemudian disaksikan oleh Abu Bakar, direkam oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar melihat fragmen tadi itu? Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, ini Abu Bakar komentar. Karena ini ceritanya cerita Abu Bakar ketika Rasulullah sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini ya contohnya ya, bagaimana murid itu belajar kepada guru, dan belajarnya itu bukan hanya belajar dari ucapan, belajarnya itu bukan hanya belajar teori gitu, tapi guru itu memberikan contoh, guru itu memberikan keteladanan gitu. Ya, jadi guru Rasulullah itu sebagai muallim, sebagai guru itu memberikan contoh, memberikan keteladanan gitu. Sehingga contoh dan keteladanan Rasulullah itu kemudian direkam. Nah, ini makanya penting. Jadi kita itu di rumah ya, kalau di rumah misalnya kita nyuruh anak kita apa, nyuruh istri kita apa, maka kita harus bisa memberikan keteladanan. Jadi tidak mungkin anak itu akan mencontoh yang baik kalau contohnya buruk. Keteladanan itu bisa diberikan, keteladanan itu bisa diwujudkan. Nah, karena itu ini bagi kita, apalagi kita ini hidup pada zaman yang serba susah seperti sekarang ini ya. Susah dalam arti ya bagaimana ujiannya itu luar biasa hidup hari ini itu, Masya Allah ya. Untuk menjaga yang namanya konsistensi, istiqomah di dalam melakukan ketaatan hari ini itu, Masya Allah, susahnya setengah mati. Susah setengah mati. Tapi kalau kita bisa istiqomah di dalam ketaatan, dan kemudian kita terus bisa menjadi contoh bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, itu Masya Allah. Ya, sampai Nabi menggambarkan
nanti di akhir zaman itu pahalanya satu orang soleh yang istiqomah itu sama dengan 50 sahabat. Masya Allah. Coba bayangkan ya. Jadi kalau kita bisa istiqomah di dalam ketaatan di zaman seperti ini, kata Nabi, itu pahala kita itu sama dengan 50 sahabat. Lah sahabat dulu nggak ada handphone, nggak ada YouTube, nggak ada macam-macam, ya kan? Jadi kalau kemudian mereka melakukan ketaatan itu relatif lebih mudah karena nggak ada distraksi, nggak ada yang mengalihkan mereka. Kita kadang-kadang baru sedikit baca Quran, ada WA masuk, buka WA, Qurannya lupa. Akhirnya keasikan scroll gitu, nggak selesai-selesai. YouTube juga begitu, ya kan? Nah ini contoh zaman kita di mana kita ini banyak mengalami distraksi, pengalihan-pengalihan yang membuat kita itu bisa istiqomah itu susah. Coba bayangkan di zaman seperti ini kita pengen punya anak, pengen punya keluarga yang soleh dan solihah, berat. Tapi kalau kita bisa menjaga konsistensi tadi, keistiqomahan tadi, itu Masya Allah luar biasa. Ya, ini tantangan kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah itu bicara soal keteladanan, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh itu kepada Abu Bakar tadi, dan itu direkam oleh Abu Bakar, sehingga ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada, itu menjadi kenangan indah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kenangan itu kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Gitu. Nah di sini, kalau Abu Bakar kemudian Abu Bakar mengatakan fasyaqqa dzalika alayya. Fasyaqqa dzalika alayya. Apa kata Abu Bakar? Fragmen yang ditunjukkan oleh Nabi itu syaqqa dzalika alayya, itu membuat kami berat. Ya kan? Coba Rasulullah itu yang dijaga oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah. Malaikat itu selalu mengelilingi Rasulullah, menjaga Rasulullah. Kanan kirinya itu ada malaikat yang selalu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa mengatakan ilaiki anni. Kemudian dunia itu mengatakan amma innaka lasta bimudrikiyya. Bisa begitu dunia tadi. Tapi kata Abu Bakar, tapi kita ini, kata Abu Bakar, Masya Allah, Rasulullah bisa seperti itu karena dijaga oleh Allah. Dan ini yang membuat aku merasa berat karena kita ini kanan kiri kita itu setan, kata Abu Bakar. Ya, kanan kiri kita ini setan. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, coba baca kitab Talbisu Iblis, ya, yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Kitab ini sudah ada terjemahnya, nanti silakan dicari. Supaya kita tahu bagaimana manuvernya iblis, ya, supaya kita tahu bagaimana iblis itu selalu mencari celah. Iblis itu nggak pernah tidur, Pak. Iblis itu nggak pernah lengah, ya, nggak pernah lengah iblis itu. Sampai kita tidur pun iblis itu membersamai kita. Kitanya tidur, iblisnya nggak tidur, Pak. Ya kan? Nah, ini. Dan nggak ada orang yang bisa selamat itu dari iblis tadi. Illa ibadakal mukhlasin, kata Allah, kecuali ini pernyataan iblis di dalam Al-Quran disebutkan, kecuali hambamu yang ikhlas, hambamu yang hatinya bersih. Nah, ini yang selamat, yang enggak, Masya Allah. Dan di dalam kitab Talbisu Iblis itu Al-Hafidz Ibnul Jauzi menceritakan bagaimana, ya, liku-likunya iblis itu. Kadang-kadang ada orang yang sudah soleh, ada orang yang sudah istiqomah, bagaimana dia dibikin kemudian akhirnya berhenti di tengah jalan, sehingga akhirnya tidak bisa istiqomah lagi. Sampai begitu. Saking hebatnya iblis itu. Nah ini. Nah bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, selevel Abu Bakar As-Siddiq, itu mengatakan begitu, fasyaqqa dzalika alayya. Ya, fasyaqqa dzalika alayya, dan itu bagiku berat. Rasulullah bisa begitu karena dijaga oleh Allah. Lah kita, kata Abu Bakar As-Siddiq, wa khasyitu, kemudian aku khawatir, aku takut, kata Abu Bakar As-Siddiq. Di sini disebutkan, ya, khiftu an akuna,
Ya, aku itu takut kalau aku khalaftu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu takut kalau aku menyalahi titah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut menyalahi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu. Mereka itu kalau melihat Rasulullah seperti itu, mereka inginnya begitu karena contohnya seperti itu. Ya kan? Kan mereka itu copy paste dari Rasulullah. Masalahnya kalau Rasulullah itu dijaga oleh Allah, ada malaikat yang jaga tadi, tapi sahabat ini siapa? Kanan kirinya iblis tadi, kanan kirinya setan tadi. Masya Allah. Ya. Jadi makanya ulama-ulama tasawuf itu, Bapak-Ibu sekalian ya, itu ngajari kita suruh banyak melakukan sholat tasbih, Pak. Ya, sholat tasbih minimal itu seminggu 2 kali lah gitu. Senin malam sama Kamis malam, malam Jumat itu sholat tasbih. Ya, apa fadilahnya sholat tasbih? Rasulullah itu ngajarkan pada Ibnu Abbas, kalau kamu melaksanakan sholat tasbih, maka dosa-dosamu sebelumnya itu diampuni oleh Allah. Gitu. Sholat tasbih itu dilakukan 4 rakaat, ada yang 2 kali salam, ada yang sekali salam, silahkan pilih yang mana. Tapi intinya ya 4 kali salam, jadi 4 rakaat 1 kali salam dan 4 rakaat 2 kali salam. Ada yang 2 model tadi. Jadi kalau kita melakukan sholat tasbih ya, nah itu setelah membaca surat Al-Fatihah sebelum ruku itu membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu sebanyak 15 kali. Ya. Kemudian setelah itu ruku membaca tasbih. Setelah membaca doa ya ruku tadi, kemudian kita membaca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu setelah itu nanti kita takbiratul intiqal, kemudian membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah itu. Setelah itu membaca tasbih lagi 10 kali. Kemudian setelah itu kita takbir intiqal, kemudian sujud setelah doa ya subhana rabbil a'la 3 kali, lalu kemudian kita lanjutkan dengan tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian takbir intiqal duduk ya. Kemudian baca doa duduk di antara 2 sujud. Setelah selesai membaca tasbih 10 kali lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kemudian sujud. Ya, sama seperti tadi. Kemudian bangun dari sujud, membaca tasbih lagi, ya takbir intiqal, membaca tasbih lagi 10 kali baru berdiri. Ya, baru berdiri. Nah, seperti itu sampai nanti selesai rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat salam. Ya. Fadilahnya kata Nabi ini disebutkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ibnu Abbas. Itu fadilahnya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita sebelumnya itu akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita itu dosanya diampuni oleh Allah, itu biasanya ringan. Hati kita itu ringan, Pak. Bu, hati kita itu ringan. Nah, ini. Nah, itu di antara cara yang disarankan oleh Imam Dardir ya. Jadi beliau di dalam kitabnya memberikan nasihat pada kita begitu. Ya, nah ini. Nah, Imam Dardir ini salah seorang wali Allah ya di Mesir sana yang makamnya di belakang Al-Azhar. Nah, ini. Jadi itu di antara ya bagaimana caranya gitu supaya kita ini betul-betul bisa paling tidak itu mudah lah gitu ngontrol ya diri kita ini. Maka di situ tadi kita kembali ya ke penjelasan ini. Jadi kata Abu Bakar radhiyallahu an ya, khasyitu ya, aku ini takut, kata Abu Bakar, an aku nakot khalaftu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini takut kalau aku ini menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahiqatni dunya,
dan dunia itu betul-betul mengejarku. Coba. Abu Bakar itu kan pebisnis. Ya, dan sukses. Bukan bisnis tapi bangkrut, enggak, sukses Abu Bakar itu. Ya. Jadi Abu Bakar itu coba bayangkan sampai didatangi malaikat Jibril, dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat Jibril, ya. Sampai Allah itu bertanya kepada Rasulullah ya melalui malaikat Jibril, suruh nanyakan ketika melihat Abu Bakar itu enggak punya harta-hartanya dihabiskan untuk infak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa kata malaikat Jibril, ya Muhammad is'alhu aradiya bima fa'ala. Muhammad, coba tanyakan kepada Abu Bakar, apakah Abu Bakar itu ridha dengan apa yang dilakukan? Masya Allah. Ketika Abu Bakar ditanya begitu oleh Nabi, kemudian Abu Bakar itu mengatakan begini, wa kaifa la narda ya Rasulullah, bagaimana kami tidak ridha ya Rasulullah, ya. Jadi ketika ditanya, malaikat Jibril itu suruh nanya, aradiya bima fa'ala, apakah dia ridha dengan apa yang sudah dilakukan itu? Kemudian pertanyaan disampaikan oleh Rasulullah pada Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar menjawab, wa kaifa la narda ya Rasulullah. Ketika Abu Bakar menjawab seperti itu, malaikat Jibril kemudian menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, balik salami wa salamillah, sampaikan salamku dan salamnya Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Loh, itu Abu Bakar As-Siddiq yang kayak begitu, ya, yang tadi dikatakan walahiqatni ad-dunya, dan dunia itu mengejarku. Jadi kita ini kan ngejar dunia, Abu Bakar itu kejar dunia. Coba. Jadi makom kita ini masih makom ngejar dunia, Abu Bakar itu dikejar dunia. Dan Abu Bakar itu khawatir. Pernah kan di majelis ini Al-Fakir ajarkan doa bagaimana supaya rezeki itu ngejar kita, bukan kita yang ngejar rezeki. Ya. Jadi itu ada doanya, Pak. Supaya rezeki itu ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Jadi makom kita itu harus kita naikkan, bagaimana rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Nah, itu. Nah, ini Abu Bakar Siddiq. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau kita membaca riwayat ini menggambarkan betapa luar biasanya Abu Bakar. Ini pendidikan Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini. Qala Al-Haythami berkomentar rawahu Al-Bazzar wa fi Abdul Wahid ibn Zaid. Ya. Az-Zahid. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bazzar, di dalamnya ada seorang perawi namanya Abdul Wahid bin Zaid Az-Zahid. Kata Al-Haythami wa dhaifun indal jumhur. Ya. Abdul Wahid bin Zaid Az-Zaid ini adalah orang yang dhaif menurut mayoritas ahli hadis. Wa dzakara Ibnu Hibban fi Thiqat, meskipun beliau itu disebutkan Ibnu Hibban di dalam kitabnya Thiqat. Wa qala yu'tabaru haditsu idza kana fawqa thiqatun wa dunahu thiqatun. Jadi hadisnya itu dianggap, ya, kalau di atasnya itu ada yang thiqah atau di bawahnya ada lebih thiqah. Wa baqiyatu rijali thiqatun, sedangkan tokoh-tokoh hadis yang meriwayatkan hadis ini semuanya thiqah. Wa qala fi targhib, dan di dalam kitab At-Targhib disebutkan rawa Ibnu Abi Dunya wal Bazzar wa ruwatuhu thiqatun ila Abdul Wahid bin Zaid wa qad qala Ibnu Hibban, dan tadi sudah disebutkan. Ya, yu'tabaru hadisu idza kana fawqa thiqatun wa dunahu thiqatun wa huna kadzalika. Kita lanjutkan riwayat yang kedua, akhraja Abu Nuaim fil Hilyah. Abu Nuaim telah meriwayatkan di dalam kitab Al-Hilyah an Zaid bin Arqam anna Abu Bakr radhiyallahu anhu istasqa. Hampir sama kalimatnya dengan hadis yang pertama tadi. Kata Zaid bin Arqam, Abu Bakar ketika itu minta dibawakan air, minta minum. Fa'utiya bina'in, kemudian dihadirkan kepadanya ina wadah. Fihi, di dalam wadah itu berisi ma'un wa asalun, ada air dan ada madunya. Artinya air dicampur madu. Falam adnahu min fihi, ketika wadah itu dekat dengan mulutnya. Fihi itu mulutnya, lisannya. Ya. Baka kemudian, jadi begitu dipegang begini, sudah dekat dengan lisannya Abu Bakar itu nangis. Ya, nangis Abu Bakar.
Wa abka man haulahu, kemudian tangisan Abu Bakar itu membuat menangis man haulah, orang-orang yang ada di sekitar Abu Bakar. Fasakata, kemudian Abu Bakar diam, wa masakatu, dan mereka yang nangis tadi tetap belum diam. Abu Bakar sudah diam, yang lain masih menangis. Karena Abu Bakar sudah diam, yang lain masih menangis, summa ada fabaka, kemudian Abu Bakar kembali lagi nangis. Hatta dhannu, sehingga mereka yang ada di sekitar Abu Bakar tadi mengira alla yaktiru ala musa'alatihi, bahwa mereka tidak sanggup untuk menanyakan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar nangis terus, seperti yang disebutkan dalam riwayat yang pertama tadi itu, ya. Summa masaha wajhahu, kemudian Abu Bakar mengusap wajahnya, wa afaqa, ya, lalu kemudian Abu Bakar siuman. Faqalu, kemudian mereka mengatakan atau mereka bertanya kepada Abu Bakar, mahajaka, ya, artinya afaqa di situ bisa berarti siuman kalau sebelumnya tidak sadar, tapi kalau dalam kondisi menangis tadi itu maksudnya Abu Bakar itu sudah siap untuk ditanya, itu maksudnya afaqa tadi. Faqalu, kemudian mereka bertanya kepada Abu Bakar, mahajaka ala hadzal buka, apa yang membuatmu menangis seperti ini wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah? Fadzakara nahwahu, kemudian Abu Bakar menyebutkan tadi, wazada, riwayat tadi, wazada, kemudian menambahkan perawi hadis ini, fatanahat, ya, fatanahat itu di sini diartikan ay baudat, ya, jadi fatanahat ay baudat, maksudnya ini terkait dengan dunia tadi, fatanahat, ya, jadi beliau cerita tentang bagaimana dunia, sebagaimana ceritakan dari Rasulullah kepada Abu Bakar tadi. Ya, waqalat, kemudian berkata dunia tadi, amma wallahi la in infalatta minni, ya, kalau seandainya engkau menjauh dariku, la yanfalitu minni man ba'daka, katanya. Ini dunia, demi Allah, kata dunia, kalau seandainya engkau bisa menjauh dariku, la yanfalitu minni man ba'daka, tidak ada orang yang setelahmu, maksudnya setelah Rasulullah, karena ini konteksnya dengan cerita Abu Bakar tentang Rasulullah tadi. Tidak ada orang yang setelahmu bisa menjauh dariku, kata dunia. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW bisa selamat dari dunia, sementara setelah Rasulullah wafat tidak ada yang bisa selamat dari dunia. Ya, jadi ini yang menjadikan Abu Bakar tadi itu menangis begitu luar biasa. Padahal tadi kita sampaikan Abu Bakar itu termasuk yang tadi di kalimatnya tadi disebutkan falahiqatni ad-dunya. Jadi dunia itu mengejarku, membuntutiku, mengikutiku. Masya Allah, ya. Jadi seperti itulah mentalnya para sahabat, ya. Dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu an, ketika bagaimana Abu Bakar itu menceritakan, ya, betapa luar biasanya pendidikan yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada mereka, ya, dan kemudian bagaimana mereka begitu rupa gitu, ya, menyikapi dunia tadi. Hadis Aisyah fi anna Abu Bakar radhiyallahu anhu lam yatruk syai'an. Nah, ini bentuk, ya, yang ditunjukkan Abu Bakar tadi kan begitu. Lalu pertanyaannya, seperti apa kemudian Abu Bakar pada saat ketika Abu Bakar itu meninggal? Ya. Nah, wa akhraja Ahmad fi Zuhdi an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud, Imam Ahmad itu punya kitab, ya, kitab Az-Zuhdi, kitab tentang zuhud. Beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah pernah berkata, mata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar telah wafat. Fama taraka dinaran, dan Abu Bakar tidak meninggalkan sepeser pun, satu dinar wala dirhaman, satu dinar maupun satu dirham. Satu dinar itu berarti nilainya berapa? Jadi kalau satu dinar itu kan 4,25 gram, ya. Nah, itu kalau kita hitung, ya, sekitar 8 juta sekian lah, atau 9 juta mungkin. Nah, itu kalau kita wala dirhaman maupun dirham. Jadi satu dinar maupun dirham enggak ditinggalkan sama sekali oleh Abu Bakar. Wa kana qad akhadha qabla dzalika malahu, dan Abu Bakar sebelum wafat itu mengambil hartanya. Jadi hartanya ini sebelum wafat diambil oleh Abu Bakar. Falqahu, kemudian hartanya itu beliau letakkan fi baitil mal, di baitil mal. Jadi
karena Abu Bakar ini seorang khalifah, ya. Jadi hartanya Abu Bakar itu diberikan pada Baitul Mal. Ya, tadi kita sudah ceritakan Abu Bakar itu pernah hartanya sampai habis diinfakkan. Kemudian Abu Bakar pada saat menjadi khalifah itu berdagang. Nanti di dalam riwayat berikutnya itu ceritakan Abu Bakar itu kemudian dilarang oleh Umar. Kemudian setelah itu setiap hari Abu Bakar itu dapat jatah dari Baitul Mal. Berapa jatahnya? Nanti di riwayat berikutnya itu disebutkan jatahnya Abu Bakar satu hari itu kalau kita hitung itu kira-kira, jadi kan di situ disebutkan separuh kambing. Jadi kalau dinilai uang itu separuh kambing. Jadi kalau kambing itu katakanlah 3 juta misalnya gitu ya, satu kambing lah. Ya. Nah maka separuh kambing itu berarti kira-kira ya 1,5 juta. Gede sebenarnya, ya, satu hari itu. Jatahnya Abu Bakar itu dari Baitul Mal, ya. Nah ini untuk ukuran, yang begini cara ngukurnya itu. Jadi kita itu menganggap gede itu karena kurs mata uang kita itu jatuh terus. Tapi kalau itu kita hitung pada zaman Nabi itu nggak berubah. Nah ini bedanya ya. Jadi kalau harga kambing dulu dengan sekarang itu kalau kita hitung itu sebenarnya nggak berubah, cuma kurs mata uang kita yang kemudian tuh turun sehingga kesannya kok mahal ya gitu. Padahal masalahnya bukan karena harganya itu yang naik tapi kursnya yang jatuh gitu. Itu karena nilai mata uang kita, nilai tukarnya itu yang jatuh. Itu namanya inflasi. Nah di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, inflasi itu bisa kita katakan 0%. Ya. Inflasi itu 0%. Itu kalau kita bicara dalam konteks Islam karena menggunakan standar mata uang emas dan perak gitu. Nah, ini yang membedakan nanti dengan di dalam sistem yang lain gitu. Ya. Nah, wa indau aidan fi an Urwah, dan riwayat yang lain ya. Itu diriwayatkan dari Urwah an Abu Bakrin lama ustukhlifa. Ketika Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah al-qaqulla dirhamin. Jadi semua dirhamnya Abu Bakar wa dinarin dan dinarnya Abu Bakar itu diserahkan fi baiti malil muslimin. Ya, ke baitul mal kaum muslimin. Gitu. Jadi diserahkan kepada kas negara. Baitul mal di sini maksudnya kas negara. Ya, qala kuntu attajiru fihi. Aku, kata Abu Bakar, attajiru fihi, aku berbisnis dengan harta tadi. Wa altamisu bihi, dan kemudian beliau dengan harta tadi itu mendapatkan keuntungan. Falamma wulituhum, ketika aku ini diutus, aku ini diangkat, aku ini dijadikan sebagai pengurus untuk ngurus urusan mereka. Syaghaluni anit tijarah, mereka itu membuat aku sibuk sehingga aku tidak bisa melakukan dagang, wattalabi fihi, dan mencari dunia. Ini kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar memang akhirnya ngurusi urusan kaum muslimin karena ada urusan yang lebih penting apa? Yaitu ngurusi urusan umat Islam tadi, sehingga urusan bisnisnya macam-macamnya terlantar, nggak diurus. Nah itu yang disebutkan nanti di riwayat berikutnya itu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika itu oleh Umar bin Khattab tidak boleh lagi berdagang, tidak boleh lagi bisnis, ya, suruh fokus untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Dan karena itu kemudian beliau mendapatkan kompensasinya berupa apa? Nah nanti di sini disebutkan, ya, nah ini di riwayat berikutnya itu disebutkan apa kompensasinya. Nah kompensasinya itu beliau mendapatkan setengah gitu, ya. Jadi mendapatkan setengah kambing. Nah di sini disebutkan mawaqa baina wa baina Umar radhiyallahu anhu yawma wuliya al-khilafah. Jadi apa yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar pada hari di mana Abu Bakar itu baru saja dilantik menjadi khalifah. Wa inda Ibnu Sa'ad an Atta Ibnu Sa'ib qala lamma buya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ketika ini diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dari Atta bin Sa'ib. Berkata lama buya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar dibaiat asbaha di waktu subuh.
Ya wa ala sa'idi abradun wa huwa dhahibun ila suq. Jadi beliau ketika itu maksudnya Sa'id itu ini ya. Jadi apa namanya? Di lengannya itu ada selendang. Ya, wa huwa dhahibun, dan ketika itu beliau berangkat ila suqi ke pasar. Jadi ibaratnya kemarin itu baru dilantik, subuh-subuh sekarang itu subuh-subuh, habis subuh lah ya. Habis subuh Abu Bakar itu pakai sorban itu pergi ke pasar. Lalu faqala Umar, karena rumahnya Abu Bakar dan rumah Umar itu kan berdekatan. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu kan berdekatan rumahnya itu. Nah, Umar lihat Abu Bakar. Apa kata Umar kepada Abu Bakar? Aina turid? Kamu mau kemana? Kata Umar, kamu mau kemana? Kamu itu sekarang sudah jadi khalifah, ya kan? Qala, kata Abu Bakar, asuk, mau ke pasar. Dan pasar Madinah itu kan kalau kita lihat posisinya, pasar lama itu dulu di dekat Masjid Nabawi juga, ya, nggak jauh dari situ. Qala, kemudian Umar bertanya lagi, tasna umada, kamu mau ngapain ke pasar? Kamu mau ngapain ke pasar? Waqat wulita amrul muslimin, kamu itu sudah diangkat untuk ngurusi urusan kaum muslimin, ngapain kamu ke pasar? Itu kalau mau ke pasar itu sidak, nah itu oke lah. Tapi kalau khalifah ke pasar dagang, nah nanti gimana urusan kaum muslimin gitu. Itu kata Umar. Qala, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Umar, famin aina ut'imu iyali? Kalau aku tidak ke pasar, dari mana aku mau ngasih makan keluargaku? Kata Abu Bakar. Faqala Umar. Kemudian Umar mengatakan, intalik yafrud lak Abu Ubaidah. Kata Umar, sudah, kamu sana, yafrud lak Abu Ubaidah. Nanti Abu Ubaidah yang akan memastikan berapa kewajiban yang akan diberikan kepadamu oleh negara. Nah gitu Umar. Nah, ini Masya Allah ya. Fantalaka, maka kemudian keduanya berangkat ila Abi Ubaidah, menemui Abu Ubaidah. Jadi Abu Bakar dan Umar. Dan ingat, Umar posisinya ketika itu sebagai apa? Pembantunya Abu Bakar. Jadi kalau zaman Nabi itu kepala negaranya, Abu Bakar dan Umar itu pembantunya Rasulullah. Nah, itu disebutkan dalam hadis Nabi, waziraya min ahlis samai Jibrilu wa Mikail. Dua pembantuku dari penghuni langit adalah Jibril dan Mikail. Wa waziraya min ahlil ardi, dan pembantuku dari kalangan penduduk bumi Abu Bakar wa Umar, adalah Abu Bakar dan Umar. Itu posisi Abu Bakar dan Umar di saat Nabi menjadi kepala negara. Di saat Abu Bakar menjadi kepala negara, Umar itu menjadi pembantunya Abu Bakar. Nah ini. Maka kemudian di sini disebutkan, fantalaqa ila Abu Ubaidah radhiyallahu anhu faqala, ya. Kemudian faqala, dia berkata, ini Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah itu dipilih oleh Abu Bakar sebagai pengurus Baitul Mal itu karena Abu Ubaidah mendapatkan stempel dari Rasulullah. Apa stempelnya? Aminun fis samai wa aminun fil ardi. Masya Allah. Malaikat itu mengagumi amanahnya Abu Ubaidah. Saking amanahnya sampai malaikat itu kagum. Gak pernah sepeser pun ya tidak amanah ketika memegang amanah. Makanya diberi julukan oleh Nabi, aminun fis samai wa aminun fil ardi. Orang yang paling amanah di mata penghuni langit yaitu malaikat, dan orang yang paling amanah di mata penghuni bumi itu Abu Ubaidah al-Jarrah. Masya Allah. Coba Pak Bu, kalau seandainya hari ini ya ada pejabat seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, itu Masya Allah ya. Luar biasa, Indonesia ini sudah kaya raya ya, Masya Allah. Ini. Jadi kata Abu Ubaidah, afrudulaka kutarojulin minal muhajirin, aku tetapkan untukmu kutarojulin, ya, artinya makanan pokok untuk orang minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, laisa bi afdalihim wala bi aukasihim, bukan yang terbaik atau yang terburuk, tapi tengah-tengah. Masya Allah. Ini Abu Ubaidah, saking adilnya ini, saking amanahnya. Ini khalifah loh digitukan. Ini khalifah dia digitukan. Tidak di atas, tidak di bawah, tengah-tengah.
Dan disebutkan dalam surat An-Nisa ya, ayat 6 itu Allah akan mengatakan ya, man kana ghaniyan falyasta'fif. Jadi kalau orang itu ngurusi hartanya anak yatim, termasuk ngurusi hartanya kaum muslimin itu, man kana ghaniyan, kalau dia sudah kaya, falyasta'fif, maka hendaknya dia menjaga kesucian hatinya. Jangan tamak, jangan ambisi, jangan aji mumpung. Itu namanya falyasta'fif. Wa man kana fakiran, dan kalau dia fakir, kalau dia butuh, falyakul bil ma'ruf, silakan boleh ngambil, tapi yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Tidak di atas, tidak di bawah, sedang. Nah, itu namanya falyakul bil ma'ruf. Itu aturannya. Ya, itu aturannya. Wa kiswatas syita'i was saif, kemudian pakaian untuk waktu ya, jadi musim panas dan musim dingin itu jadi kan karena beda ya. Pakaian kalau musim panas itu berarti pakaiannya tipis. Kalau musim dingin berarti pakaiannya tebal. Gitu. Itu namanya pakaian musim panas, musim dingin. Kalau kita kan di sini musimnya ya begini-begini terus. Nggak ada panas, nggak ada dingin, ya begini. Ya, karena kita hidup di daerah khatulistiwa. Nah, idza akhlaqta syai'an radattahu wa khatta ghaira. Kalau kamu maksudnya ada sesuatu yang kamu dapatkan, kembalikan. Wa khatta ghaira, dan kamu ambil yang lain. Fa faradalahu kulla yaumin, kemudian keduanya menetapkan untuknya, maksudnya Abu Ubaidah dan Umar tadi itu menetapkan untuk Abu Bakar kulla yaumin, setiap hari, nisfa syatin, setengah kambing. Jadi satu hari dikasih setengah kambing. Wa makasa fir ra'si wal batni. Ya. Nah ini. Nah di sini disebutkan ya. Jadi makasa itu maksudnya intiqasut tsaman. Jadi maksudnya harganya itu dikurangi. Wan khitatuhu ay talaba minhu ay yanqusa minasyat ar-ra's wal batn. Jadi kepala dan kambing. Dan perutnya tadi, kepala dan perutnya itu dikurangi. Gitu. Jadi kepala dan perutnya tadi dikurangi, berarti ya tinggal separuh itu. Ya wa amilahu alla yu'tiyahu iyyahuma. Dan kemudian keduanya ya memperlakukan Abu Bakar itu ya seperti yang tadi sudah disebutkan, Masya Allah. Nah, ini yang dimaksud wa makasahu fir ra'si wal batni. Jadi diambil kepalanya, diambil perutnya, yaitu yang dikasihkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dihargai ya kira-kira separuh lah ya yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq setiap hari. Nah, itulah tunjangan atau kompensasi yang diberikan oleh Baitul Mal ketika itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini gambaran tentang betapa sahabat Rasulullah SAW ketika menjadi pejabat yang notabene ya, khalifah itu kan kewenangannya itu kan dalam tanda petik itu kan bisa kita katakan mutlak, gitu, ya kan? Itu kalau bukan karena ketakwaannya kepada Allah, itu nggak bisa. Makanya kita membayangkan ya, mimpin ya negara di mana kekuasaannya begitu rupa, kalau rakyatnya juga tidak bertakwa itu juga repot, ya repot, gitu. Nanti isinya itu suudon terus, ya kan? Nah, ini makanya para sahabat itu dididik oleh Nabi, diajari, ya. Baru kemudian setelah itu akan terjadi. Makanya antara negara dengan rakyatnya itu sama. Negaranya seperti itu, rakyatnya begitu, sama. Kalau sekarang kita seperti ini ya karena rakyatnya begini. Ya itu kata Senali, kalau dulu Nabi itu seperti itu ya karena yang dipimpin kayak aku, kata Senali. Lah kalau aku sekarang memimpin kayak begini karena yang dipimpin kayak kamu itu. Itu kata Senali. Jadi memang kayak begitu. Ya. Jadi kita bisa membayangkan gitu. Tapi ya begitulah, ya. Nah, hanya kita itu sedikit bisa tersenyum karena Rasulullah menceritakan nanti akan kembali lagi zaman-zaman seperti zaman sahabat. Mungkin ya ketika orang udah bosen hidup kayak gini, ini udah bosen gitu. Udah bosen gitu, udah aduh. Akhirnya balik lagi. Hidup seperti zaman sahabat dulu. Jadi
hatinya itu kayak dulu seperti sahabat bersih, nggak ada yang ini itu macam-macam, masya Allah, ya. Karena udah bosan hidup kayak begini itu. Ya, nah ini kata Nabi SAW, nanti akan balik lagi zaman seperti itu, dan semoga kita ya bisa ketemu dengan zaman itu sehingga kita bisa mencicipi ya bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat di masa lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, riwayat berikutnya itu kurang lebih sama ya dengan riwayat yang tadi disebutkan. Demikian, sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa membekali hidup kita, ya, bisa menjadi bekal bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya perjalanan hidup kita sehingga ketika kita nanti menghadap Allah itu radiyatan mardiyah. Itu yang penting ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang kita inginkan. Ya, ini menjadi harapan kita. Jadi jiwa-jiwa kita yang dipanggil Allah ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena amal-amal kita yang kita lakukan di dunia hari ini. Demikian, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.